Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wulandari dengan NIM F1A2 20001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa itu ilmu komputer. Ilmu komputer diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang komputasi, perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Keterkaitan antara ilmu komputer dan teknologi informasi ada pada pengertian dari teknologi informasi, di mana teknologi informasi diartikan sebagai studi, perancangan, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi yang berkaitan dengan komputer, khususnya pada perangkat keras dan perangkat lunak. Sejarah perkembangan komputer. Generasi pertama dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Pada generasi pertama ini, tabung vakum digunakan untuk sirkuit dan drum magnetik digunakan untuk memori penyimpanan. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di dalam ruang evakuasi. Contoh dari komputer generasi pertama ini yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer yang membutuhkan 18.000 tabung vakum dengan luas 1.800 kaki dan berat mencapai 30 ton. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini yaitu memiliki hardware yang sangat besar sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang besar pula. Pemrograman hanya dapat dilakukan menggunakan bahasa mesin, membutuhkan mesin pendingin dikarenakan tabung vakum itu sendiri cepat panas, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, memiliki kinerja yang lambat, serta menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Pada generasi ini, teknologi tabung vakum telah diganti menggunakan transistor. Komputer generasi kedua ini juga telah mengenal bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Contoh dari komputer generasi kedua ini yaitu formula translator. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi kedua yaitu kapasitas memori menggunakan magnetic core strong, penyimpanan eksternal dapat menggunakan magnetic type, daya listrik, penyimpanan dan kinerja lebih baik daripada generasi pertama. Oke, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Efriana, NIM F1A2 20005. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer generasi ketiga dikenal dengan istilah integrated circuit yang berkembang dari tahun 1965 sampai tahun 1971. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor yang memiliki ukuran lebih kecil dimasukkan ke dalam integrated circuit bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dimana operatornya dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Komputer generasi ketiga ini menghabiskan biaya yang murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Berikutnya, perkembangan komputer generasi keempat dikenal dengan istilah mikroprosesor yang dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang. Komputer yang kita gunakan saat ini merupakan komputer generasi keempat yang dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang menjadi cikal bakal perkembangan komputer.
Banyak kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, diantaranya diciptakannya mouse, graphical user interface, dan komputer jinjing atau yang sering dikenal dengan laptop. Berikutnya, sejarah perkembangan komputer generasi kelima, dikenal dengan istilah artificial intelligence. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pengembangan, di mana teknologi yang diciptakan berasal dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer pada generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Selain itu, juga diharapkan dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Hidup tanpa komputer. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi karena tidak memiliki komputer dan alat elektronik lainnya untuk mencari tahu apa itu teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM F1A220011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mesin proses informasi. Istilah mesin sudah sangat familiar terdengar di telinga kita. Di mana-mana sekarang ini kita melihat bahwa semua sudah berbasis mesin dan teknologi. Tentu dalam konteks ini kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mesin itu? Apa sih mesin proses informasi itu? Nah, secara definisi, mesin adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mesin proses informasi itu sendiri adalah sebuah perangkat yang bisa digunakan sebagai perangkat untuk mengolah berbagai macam informasi atau data mentah yang dimiliki. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Perangkat keras yang memuat proses tersebut adalah CPU, motherboard, prosesor, RAM, ROM, memori, VGA card, LAN card,
CMOS, hard disk, floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM, power supply, dan lain-lain. Yang pertama adalah CPU. CPU adalah unsur yang paling penting dari sebuah sistem komputer. Pada mesin besar, CPU memerlukan satu atau lebih papan sirkuit tercetak. Sedangkan pada komputer pribadi dan workstation kecil, CPU ditempatkan dalam sebuah chip tunggal yang disebut mikroprosesor. Secara tradisional, istilah CPU mengacu pada prosesor. Lebih khusus lagi, untuk unit pemrosesan dan control unit atau CU, yang membedakan elemen inti komputer ini dari komponen eksternal seperti memori utama dan sirkuit. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya. Mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC, lalu lintas data semuanya diatur oleh motherboard ini. Mulai dari peranti penyimpanan atau hard disk, CD-ROM, peranti masukan data, keyboard, mouse, dan scanner maupun printer untuk mencetak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dayu. Perkenalkan, nama saya Dayu Taman Astari dari kelas A dengan NIM F1A220009. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya mengenai mesin proses informasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Akbar. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Yang pertama yaitu CPU. CPU merupakan bagian terpenting yang ada dalam komputer. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengolah data yang masuk atau bisa diibaratkan sebagai otak dari komputer. Yang kedua adalah RAM. RAM merupakan memori penyimpanan sementara yang bersifat acak. Yang ketiga adalah ROM. ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca namun tidak dapat diperbaharui. Yang keempat adalah memori. Memori merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Yang kelima adalah FGA card, adalah pengolahan data grafis yang ditampilkan di layar monitor. Yang keenam adalah LAN card, merupakan suatu kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam sebuah jaringan atau network. Yang ketujuh adalah CMOS, merupakan suatu alat memori khusus yang berisi data vital mengenai konfigurasi komputer dan bersifat semi permanen. Yang kedelapan adalah hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data sementara hard disk merupakan ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Yang kesembilan adalah floppy disk, merupakan perangkat penyimpan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur. Yang ke-10 adalah CD-ROM, merupakan alat yang digunakan untuk membaca kompleks disk dalam bentuk audio atau CD-ROM. Yang ke-11 adalah DVD-ROM, merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai pembaca data pada DVD. Yang ke-12 yaitu proses supply, adalah sebuah perangkat yang ada dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai pelaratan komputer. Baik, selanjutnya adalah materi pengelompokan komputer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komputer. Secara umum, komputer terdiri dari 3 jenis, yaitu komputer digital, komputer analog, dan komputer hybrid. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog atau analog komputer adalah komputer yang beroperasi secara paralel atau analog untuk mengolah program dan data yang bersifat kontinu dan data yang berupa kuantitatif. Kelebihan menggunakan komputer analog yaitu pengolahan data yang cepat, mudah untuk dioperasikan, dan hasil data pengukuran yang akurat. Selain itu, komputer analog juga memiliki kekurangan, yaitu terkadang kurang akurat dalam memproses data-data yang berupa angka-angka, tidak terstruktur, dan bersifat khusus. Tipe komputer yang menggunakan komputer analog yaitu speedometer, amperemeter, voltmeter, seismograf, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya, yang kedua adalah komputer digital. Komputer digital atau digital komputer adalah komputer yang beroperasi berdasarkan hitungan. Komputer jenis ini memiliki variabel berupa angka-angka dan biasanya digunakan untuk keperluan aplikasi bisnis dan biasanya juga digunakan dalam keperluan hal teknik. Kelebihan menggunakan komputer digital yaitu memiliki hardware yang tidak terlalu rumit, lebih menghibur karena memiliki output yang banyak dan menarik, dan memiliki tingkat ketepatan yang lebih tinggi dari komputer analog. Selain itu, komputer digital juga memiliki kekurangan, yaitu komputer hanya mampu bekerja sesuai perintah tombol, dan apabila semakin besar kinerjanya, maka semakin besar daya yang digunakan. Contoh komputer yang termasuk dalam komputer digital yaitu gadget, laptop, notebook, VDA, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk komputer hybrid akan dijelaskan oleh teman saya, Nanda Adelia Firdaus Lamoe. Saya Nanda Adelia Firdaus Lamoe, NIM F1A220015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengelompokan komputer, yaitu komputer hybrid. Komputer hybrid atau hybrid komputer merupakan komputer yang berproses secara kuantitatif dan kualitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan juga komputer digital. Dikatakan berproses secara kuantitatif dan kualitatif karena pada dasarnya komputer ini mengusung dua peran sekaligus yang diwakilkan masing-masing dari fungsi komputer analog dan juga komputer digital. Komputer ini digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya digunakan pada robot-robot sebagai pekerja di pabrik, serta digunakan berbagai rumah sakit untuk memeriksa keadaan tubuh pasien, yang pada akhirnya komputer ini bisa mengeluarkan analisa yang berupa gambar, grafik, dan juga tulis. Dalam menggunakan komputer hybrid, komputer ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu sistem perhitungannya lebih tepat dibandingkan komputer digital, lebih cepat dalam memproses data, serta dual fungsi yang dapat digunakan untuk tujuan khusus maupun tujuan umum. Kekurangannya yaitu hardware-nya lebih banyak, lebih rumit, dan juga pastinya lebih mahal. Contoh dari komputer hybrid yaitu mesin robot pada pabrik-pabrik, alat medis yang sudah terkomputerisasi misalnya EKG atau elektrokardiografik, mesin ATM, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya mengenai komputer hybrid. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai revolusi internet. Seiring perkembangan, di abad 21 telah terjadi revolusi internet yang mengubah secara drastis kehidupan umat manusia di berbagai bidang, seperti di bidang pergaulan, informasi, berita, pekerjaan, dan lain-lain, sehingga perkembangan internet ini semakin bertambah jumlahnya di seluruh dunia. Banyak orang yang lebih senang bergaul secara online di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain daripada pertemuan langsung, dan juga banyak orang yang lebih senang membaca berita secara online. Namun, dengan perkembangan internet yang sangat pesat ini, kita juga harus mengetahui sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu lebih banyak orang yang cerdas, berwawasan luas, dan pergaulan yang luas. Sedangkan sisi negatifnya itu maraknya kasus penipuan melalui internet dan penyebaran konten-konten pornografi. Revolusi internet ini hanya berlangsung satu kali di dunia dan pada saat ini masih berlangsung. Jumlahnya semakin hari semakin bertambah, sehingga ada orang yang memandangnya sebagai persaingan, namun kita harus memandangnya sebagai alat untuk saling melengkapi. Maka dari itu, kita harus menyadari posisi kita saat ini di tengah-tengah revolusi internet. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.